Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 fakta unik orang pendiam. Kepribadian seseorang dilihat sebagai cara unik bagi setiap individu untuk menginterpretasikan pengalaman hidupnya. Kepribadian hadir dalam diri setiap individu dan kemudian membimbing dan mengarahkan semua tindakannya. Kepribadian adalah organisasi dinamis dari sistem psikofisik individu yang secara khusus dapat menentukan pikiran dan tindakan individu. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda. Kepribadian secara umum merupakan sebuah pesona yang ditampilkan oleh seseorang ketika berinteraksi atau bertemu dengan orang lain. Dalam hal kepribadian seseorang ini juga memiliki perilaku yang bermacam-macam, tergantung dari kepribadiannya masing-masing. Dari kepribadian yang bermacam-macam itu, maka muncullah beberapa perilaku atau karakter dari masing-masing individu, seperti pendiam, lemah lembut, pemalu, ramah, riang, mudah bergaul, dan karakter-karakter lain yang bisa kita jumpai pada setiap orang. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai fakta unik dari orang pendiam. Tentu kalian memiliki teman atau bahkan diri kalian sendiri termasuk orang yang pendiam. Jangan salah sangka, orang yang pendiam bukan berarti mereka tidak peduli ataupun tidak suka bersosialisasi dengan orang lain. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa fakta unik mengenai orang pendiam. Mau tahu apa saja fakta-fakta unik tersebut? Simak videonya sampai habis. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Nomor 1. Orang pendiam memiliki beberapa tipe. Orang pendiam bukan berarti mereka semua memiliki tipe yang sama. Tipe orang pendiam dibagi menjadi 4 bagian, yaitu dalam hal bersosialisasi, berpikir, cemas, dan banyak pertimbangan. Pertama, pendiam dalam bersosialisasi. Pendiam secara sosial ini adalah sebuah karakter yang menjadi ciri khas orang pendiam, yaitu tidak banyak bersosialisasi dengan orang lain. Mereka hanya akan bersosialisasi dengan beberapa teman dekatnya saja, dibandingkan dengan orang lain dengan jumlah yang banyak. Bahkan mereka juga lebih senang menyendiri. Kedua, pendiam dalam berpikir. Biasanya, pendiam karena berpikir merupakan orang yang memiliki karakter yang sangat berhati-hati dan juga bijaksana. Orang yang memiliki tipe pendiam seperti ini, biasanya mereka suka menyendiri untuk memikirkan hal-hal kreatif berdasarkan apa yang sedang ia imajinasikan. Orang pendiam dalam berpikir ini berbeda dengan pendiam secara sosial. Mereka tidak menghindari dari banyak orang untuk bersosialisasi. Ketiga, pendiam karena cemas. Orang yang memiliki tipe pendiam karena cemas, biasanya mereka seringkali merasa gelisah dan was-was diri. Orang yang memiliki tipe pendiam karena cemas, biasanya mereka seringkali merasa gelisah dan mawas diri. Bahkan, beberapa dari mereka juga memiliki karakter yang pemalu. Tipe pendiam yang seperti ini sering memikirkan dan mencemaskan hal-hal yang akan terjadi pada dirinya sendiri sebelum ia melakukannya. Keempat, pendiam karena banyak pertimbangan. Orang dengan tipe pendiam seperti ini merupakan orang yang lebih suka berpikir sebelum berbicara maupun bertindak. Mereka adalah orang-orang yang selalu banyak pertimbangan di dalam hidupnya. Ia tidak ingin mengambil keputusan yang salah. Ia juga tidak akan mengambil keputusan dengan hanya mengikuti kata hati saja. 2. Orang pendiam bukan berarti tidak suka bersosialisasi. Orang pendiam sering dianggap sebagai orang yang tidak suka bersosialisasi. Tetapi, hal ini tidaklah benar. Orang yang pendiam juga bisa mendatangi sebuah keramaian dan bertemu orang baru. Namun,
Orang yang pendiam cenderung lebih memperhatikan daripada selalu menjadi pusat perhatian. Mereka juga tidak suka berbasa-basi sebelum mengawali obrolan. Biasanya, mereka langsung mengatakan poin utama apa yang ingin ia katakan. Tetapi ini tidak berarti bahwa orang yang pendiam itu kasar atau tidak suka bersosialisasi. 3. Orang pendiam suka berteman. Fakta lain tentang orang yang pendiam adalah mereka yang suka berteman dengan orang lain. Mungkin pendiam atau introvert lebih cenderung hanya terlihat suka dengan kesendirian. Namun, bukan berarti mereka juga tidak ingin berteman dengan orang lain. Mereka sangat suka berteman, bahkan mereka menikmati semua aktivitas dan kegiatan yang mereka lakukan bersama teman-temannya. Orang yang pendiam biasanya lebih suka menghabiskan waktu dengan orang yang sudah mereka kenal atau orang yang sudah dipercaya. 4. Memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Orang yang pendiam biasanya lebih banyak diam dan menikmati waktunya sendiri. Mereka juga bukanlah orang yang lemah karakternya. Fakta bahwa orang yang pendiam umumnya harus tahu bahwa mereka tidak pernah mudah hanyut oleh arus. Orang yang pendiam dapat memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan kepribadian yang kuat. Orang yang pendiam cenderung memiliki pemikiran dan tujuan sendiri. Selain itu, mereka seringkali menganalisis berbagai hal secara menyeluruh sebelum mengikuti hal yang orang lain lakukan. Bahkan, orang pendiam sering menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, meskipun itu bukan aktivitas yang disetujui atau dinikmati kebanyakan orang. 5. Pendiam bukan berarti mentalnya tidak sehat. Banyak orang yang menganggap bahwa orang dengan karakter pendiam memiliki satu penyakit dalam kesehatan mentalnya. Orang dengan penyakit mental mungkin saja bisa menjadi orang yang pendiam, tetapi diam bukan dikarenakan mentalnya sedang tidak sehat. Di sisi lain, tidak sedikit juga orang yang memiliki penyakit mental dengan karakter yang ekstrovert. Oleh karena itu, pendiam atau terbuka bukanlah suatu indikator yang dapat diandalkan untuk memastikan kesehatan mental orang tersebut. 6. Orang pendiam juga bisa terkenal. Mungkin sebuah fakta yang mengejutkan bahwa orang yang pendiam bisa menjadi seorang yang terkenal atau populer. Pasalnya, orang-orang yang terkenal biasanya memiliki karakter yang ekstrovert. Namun, ada juga banyak orang pendiam menjadi orang yang terkenal. Orang yang pendiam umumnya memiliki pemikiran yang mendalam. Mereka juga bisa sangat kreatif dengan menghabiskan waktu sendirian. Jadi wajar saja jika orang yang tenang membuat karya yang hebat dan membuat nama dan karakternya dikenal banyak orang. 7. Orang yang produktif. Banyak orang pendiam juga memiliki kepribadian introvert yang membutuhkan waktu untuk diri mereka sendiri. Mereka menyendiri untuk terbebas dari gangguan orang-orang di sekitarnya sepanjang hari. Orang yang pendiam dengan fokus yang tenang bisa sangat membantu untuk mencapai banyak hal yang diinginkan. Dengan ini, orang yang pendiam cenderung lebih produktif daripada orang dengan karakter yang lain. Mereka menyendiri, menjauh dari kerumunan, bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Semakin mereka menyendiri, maka mereka akan semakin fokus. Hal itu yang membuat mereka menjadi produktif. 8. Sebagai pendengar yang baik. Mungkin kita jarang menemukan orang yang bisa mendengarkan kita dengan baik saat kita berbicara. Dalam hal ini, orang yang pendiam cenderung mendengarkan dan memperhatikan orang lain yang sedang berbicara. Orang yang pendiam adalah pendengar yang baik. Dia mendengarkan detail kalimat yang diucapkan lawan bicaranya. Bisa dikatakan bahwa mereka dapat menjadi tempat untuk mencurahkan isi hati. Kamu bisa menceritakan hal yang sebelumnya sulit untuk kamu katakan kepada siapapun.
Dengan bercerita kepada orang yang pendiam, mungkin mereka juga bisa memberikan saran yang baik karena telah memperhatikan ceritamu dengan baik juga. 9. Seorang pengamat yang baik. Orang yang pendiam menghabiskan lebih sedikit waktu untuk berbicara, tetapi lebih banyak energi yang dikeluarkannya untuk mengamati situasi. Tanyakan kepada orang yang pendiam apa pendapat tentang situasi tersebut. Kamu akan kagum dengan tanggapan yang sangat reflektif dan menyeluruh. Dengan pengamatannya yang baik ini, tentu dia dapat menjadi seorang yang sangat perhatian dengan orang terdekatnya. Jika kamu memiliki kekasih ataupun sahabat yang memiliki karakter seperti ini, bisa dikatakan kamu adalah orang yang beruntung. Karena mereka yang pendiam juga bisa sangat perhatian dengan orang terdekatnya. 10. Tidak akan mengintimidasi orang lain. Fakta selanjutnya adalah orang pendiam tidak akan mengintimidasi orang lain. Mereka yang diam justru selalu menjauhkan diri dari masalah yang ada. Bahkan masalah sepele seperti bertengkar dengan orang lain hingga mengintimidasi orang lain. Mereka selalu membuat diri mereka merasa aman dan nyaman. Mereka tidak ingin membuat masalah yang ada menjadi panjang. Karena itu, mereka juga akan membuat orang di sekitarnya menjadi nyaman juga karena sikapnya ini. Demikianlah video mengenai fakta orang pendiam. Mungkin salah satu dari kalian memiliki teman yang pendiam, atau bahkan kalian sendiri adalah orang yang pendiam. Lalu, apakah fakta-fakta tersebut akurat dengan yang kalian lihat dan alami? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.